Maumere bergelora, kota Jokowi berbalik arah. Ribuan mural kritik rezim jadi perlawanan, pembungkaman yang dilakukan rezim sudah kelewatan. Kreativitas dan tetap jaga adab terkait dengan mural yang ada. Tulisan Pak Jokowinya nggak ada, buat saya santuy saja, ya, nggak usah dianggap terlalu serius, dan buktikan dengan kerja keras, buktikan dengan COVID-19 yang turun, buktikan bansos yang tepat sasaran dan tidak ada korupsi. Ayo, anak-anak kreatif jangan dihukum, tapi diajak dialog. Tak mungkin ada asap jika tak ada api. Peribahasa itu seakan menjadi gambaran para seniman melakukan kritikan pada pemerintah. Mereka melakukan kritik dengan tinta dan kreativitasnya, serta menjadikan tembok jalanan sebagai media perlawanan. Ramai di kota-kota besar memamerkan kritik melalui mural, kini giliran Maumere bergerak menyuarakan hal sama, yakni kebebasan berpendapat. Kita tidak berisiko, kita menghargai daripada ekspresi orang, ekspresi masyarakat di dalam memberikan jiwanya, apa sih yang dituangkan dalam bentuk itu. Ya. Untuk sementara polisi nggak mau proses kok ya. Diduga perlawanan dipicu lantaran tindakan pemerintah melakukan pembungkaman dengan menghapus mural bernada kritik. Hal itulah diduga justru menjadi pemicu pegiat street art melawan dengan membuat karya nyata di tembok-tembok jalanan. Di ibu kota Kabupaten Sika kini muncul beragam mural dan tulisan bernada sindiran. Pada beberapa sosial media terpantau bermunculan mural bernada sindiran pada pemerintah. Keberadaan mural dan seni jalanan awalnya dianggap sebagai urban kill atau hanya mengotori pemandangan perkotaan. Namun seiring perkembangan zaman, kota-kota di dunia mulai mengintegrasikan mural dengan desain arsitektur yang bersifat dekoratif. Pada Jumat 27 Agustus 2021 malam, mural bernada sindiran terpampang jelas tembok gelanggang olahraga atau Gelora Samador. Ada 4 mural pada tembok tersebut. Ada mural yang menggambarkan seorang wanita berambut panjang dan genggaman tangan seseorang. Nah, di dalam level-level pesan itu sendiri, misalnya kalau melihat yang gambar yang terakhir yang membuat jadi sebab perkara di seluruh Indonesia ini, itu simbolik atau pesan yang sebetulnya halus, itu halus banget gitu, yang kebangetan lah kalau misalnya itu orang ngira itu. Tapi sebagai alat itu sukses karena langsung ada sekian perkara gitu langsung terbaca. Selalu paranoia bahwa semua kritik itu adalah mau berupaya untuk pemberontakan atau mau menjatuhkan pemerintah yang sah dan macam-macam. Kita punya batas etis dan kita itu belajar persis lah sebagai warga itu ya tetap mau baik-baik. Tapi kalau sakit atau disakiti ya kita akan melawan atau teriak. Saya menilai ada reaksi berlebihan dari para aparat yang kemudian serta-merta menghapus atau melakukan tindakan-tindakan terhadap para seniman mural itu, yang akhirnya dapat mempersepsikan bahwa rezim ini membatasi kebebasan berpendapat. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Maumere bergelora, kota Jokowi berbalik arah. Ribuan mural kritik rezim jadi perlawanan, pembungkaman yang dilakukan rezim sudah kelewatan. Maumere bergerak, mural bernada kritik pemerintah jadi perlawanan.
Dilansir pikiranrakyat.com, tak mungkin ada asap jika tak ada api. Peribahasa itu seakan menjadi gambaran para seniman melakukan kritikan pada pemerintah. Mereka melakukan kritik dengan tinta dan kreativitasnya, serta menjadikan tembok jalanan sebagai media perlawanan. Ramai di kota-kota besar memamerkan kritik melalui mural. Kini giliran Maumere bergerak menyuarakan hal sama, yakni kebebasan berpendapat. Diduga, perlawanan dipicu lantaran tindakan pemerintah melakukan pembungkaman dengan menghapus mural bernada kritik. Hal itulah diduga justru menjadi pemicu pegiat street art melawan dengan membuat karya nyata di tembok-tembok jalanan. Di ibu kota Kabupaten Sika kini muncul beragam mural dan tulisan bernada sindiran. Pada beberapa sosial media terpantau bermunculan mural bernada sindiran pada pemerintah. Pada Jumat 27 Agustus 2021 malam, mural bernada sindiran terpampang jelas tembok gelanggang olahraga atau Gelora Samador. Ada 4 mural pada tembok tersebut. Ada mural yang menggambarkan seorang wanita berambut panjang dan genggaman tangan seseorang. Merdeka dari penjajah, dijajah oleh keadaan, tampak pesan dengan latar hitam putih yang dibuat oleh seniman di sana. Kemudian mural lainnya tampak pria bermasker dengan pesan mural bukan kriminal, kriminal itu moralmu. Ada juga pesan banyak manusia hidup berdampingan tapi sedikit yang berkemanusiaan. Kemudian mural keempat ada pesan kaya makin kaya, miskin makin menjerit. Di sana terdapat gambar 3 anak menunduk di samping 4 kantong uang bersimbol dolar. Ada juga mural lainnya di kota Maumere yang tak kalah viral adalah tulisan vaksinasi simulasi mati. Paling menohok adalah tulisan dengan cat pilok di pelang nama kantor DPRD Sika di Jalan El Tari. Jelas terlihat tulisan diet atau pikiran. Disambut ribuan warga. Sebelum viral soal mural, Maumere lebih dulu jadi sorotan media nasional saat kunjungan Presiden Jokowi. Saat itulah adalah kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke Maumere, Nusa Tenggara Timur atau NTT mendadak jadi sorotan publik karena menimbulkan kerumunan massa. Sebelum iring-iringan Presiden Jokowi datang, masyarakat Maumere tampak berkumpul di sisi kiri jalan untuk memberikan sambutan hanya. Polisi dan Pas Pampres masih bisa mengendalikan kerumunan massa penyambut Jokowi. Pengamanan nampak semakin longgar seiring dengan mendekatnya mobil Presiden Jokowi. Kerumunan massa perlahan-lahan maju ke rute iring-iringan, namun masih kelihatan ragu-ragu. Beberapa saat kemudian mobil Presiden Jokowi sengaja berhenti untuk menyapa masyarakat. Kerumunan massa langsung menyerbu kendaraan yang ditumpangi Presiden Jokowi. Jalanan yang awalnya lenggang mendadak dipenuhi kerumunan massa yang ingin menyapa langsung Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menutup kaca jendelanya dan muncul di bagian atas mobil tersebut. Kemunculan Jokowi langsung disambut riuh oleh kerumunan massa yang memadati jalanan kota Maumere. Setelah melambaikan tangan ke arah kerumunan massa, Presiden Jokowi kemudian melemparkan beberapa bingkisan. Video yang diunggah akun @pakarintelek dikomentari 245 kali, dicuit ulang hingga 508. Kerumunan massa perlahan-lahan maju ke rute iring-iringan, namun masih kelihatan ragu-ragu. Beberapa saat kemudian mobil Presiden Jokowi sengaja berhenti untuk menyapa masyarakat. Kerumunan massa langsung menyerbu kendaraan yang ditumpangi Presiden Jokowi. Jalanan yang awalnya lenggang mendadak dipenuhi kerumunan massa yang ingin menyapa langsung Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menutup kaca jendelanya dan muncul di bagian atas mobil tersebut. Kemunculan Jokowi langsung disambut riuh oleh kerumunan massa yang memadati jalanan kota Maumere. Setelah melambaikan tangan ke arah kerumunan massa, Presiden Jokowi kemudian melemparkan beberapa bingkisan. Video yang diunggah akun @pakarintelek dikomentari 245 kali, dicuit ulang hingga 588 kali dan disukai oleh lebih dari 2.300 pengguna Twitter. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden B. Mahmudin segera memberikan penjelasan terkait video viral Presiden Jokowi itu. Menurutnya masyarakat sudah sedari awal berjejer di sepanjang jalan dari Bandara Frans Seda Maumere sampai ke Bendungan Napun GT, Kabupaten Sika untuk menyambut Presiden Jokowi. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan. Saat rangkaian melambat, masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti. Ucap B dikutip pikiranrakyat.com dari Antara.
Ketika mengunjungi NTT, Presiden Jokowi menggunakan mobil dengan bagian atap yang bisa dibuka tutup. Dengan begitu, Presiden Jokowi menyambut masyarakat melalui rooftop mobilnya. B. Mamudin mengatakan Presiden Jokowi tidak cuma sekedar menyapa kerumunan massa ketika muncul di atap mobil. Jokowi juga berupaya mengingatkan kerumunan massa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Kebetulan, mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat, sekaligus mengingatkan penggunaan masker, kata dia. Karena kalau diperhatikan dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya, ucap B. Itu spontanitas Presiden untuk menghargai antusiasme masyarakat. Souvenirnya itu buku, kaos, dan masker. Intinya Presiden tetap mengingatkan warga tetap menaati protokol kesehatan, ujarnya. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Kami, mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan.